Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah untuk mengenal para kader persyarikatan yang ada di berbagai negara dan juga membahas berbagai isu internasional. Bersama saya Arina Nurrohma dan kita nanti akan melihat dan juga mengenal lebih dalam lagi tentang PCIM Tiongkok berikut ini. PCIM Tiongkok yang berdiri sejak pertama kali pada 18 November tahun 2016 sudah melakukan berbagai kegiatan demi memajukan visi dakwah Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah di negeri tirai bambu merupakan tindak lanjut dari mandat Muktamar ke-46, yakni internasionalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Kader persyarikatan banyak yang tersebar di kawasan Tiongkok untuk menimba ilmu di negara yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, karena majunya peradaban di Tiongkok. Namun ada suka duka dalam perjalanannya menuntut ilmu selama di Tiongkok yang menarik untuk diceritakan. Diharapkan PCIM Tiongkok terus berkembang, membumikan dakwah Muhammadiyah di negeri tirai bambu Tiongkok. Maka tak heran hampir setiap tahun pimpinan pusat Muhammadiyah berkunjung ke Tiongkok untuk menyempatkan berinteraksi dengan PCIM Tiongkok. Baik pemirsa TVMBU, itu tadi tayangan bagaimana aktivitas kader-kader persyarikatan yang ada di Tiongkok. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Tiongkok, Mas Yanuar Hakim, yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan sekaligus mengembangkan dakwah persyarikatan di Tiongkok. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yanuar dan juga seluruh kader di Tiongkok, bagaimana aktivitasnya saat ini? Alhamdulillah aktivitas saat ini berjalan dengan baik. Ya. Kader-kader saat ini kan tersebar di beberapa wilayah. Ada di Beijing, ada di Xi'an, ada di Zhejiang, di berbagai wilayah mereka sedang sibuk untuk kuliah dan juga untuk dakwah Muhammadiyah. Baik, ini luar biasanya adalah Tiongkok itu kan negara yang sangat luas begitu dan banyak sekali kader persyarikatan di berbagai kawasan di Tiongkok begitu. Bagaimana menjalin komunikasi untuk selalu keep and touch gitu untuk membangun PCIM di Tiongkok, Mas Yanuar? Jadi setiap minggu sekali kami di hari Rabu itu biasanya ada pertemuan dengan kader-kader, terutama dengan pengurus harian untuk membicarakan tentang perkembangan bagaimana dakwah terkait dengan hambatan dan tantangan dakwah Muhammadiyah di Tiongkok. Baik. Jadi karena alat komunikasi di sini kan terbatas, kita tidak bisa menggunakan WhatsApp secara optimal, jadi kita menggunakan WeChat sebagai sarana komunikasi massal di sini yang lebih bisa diakses dan tidak ada nge-lag ataupun jaringan trouble di sini kalau pakai WeChat, begitu. Baik, ini menariknya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah itu seringkali melakukan kunjungan ke Tiongkok. Beberapa waktu lalu juga ke Xinjiang, terus kemudian ke beberapa daerah lainnya. Nah ini apakah juga bertemu dengan PCIM Tiongkok di sana, Mas Yanuar? Ya, untuk tahun ini alhamdulillah dua gelombang. Yang pertama itu ada ayahanda kita, kemudian yang kedua juga ya didatangkan juga. Artinya bahwa di sini semakin lama Tiongkok semakin melihat eksistensi dari Muhammadiyah dan kiprah Muhammadiyah di internasional, sehingga kita bisa melihat itu sebagai sebuah celah untuk bisa semakin kuat dalam menginternasionalisasi nilai-nilai Muhammadiyah. Jadi kemarin itu memang kunjungan ke Xinjiang dan ada dari kader kita sempat untuk mendampingi di sana dan diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan ayahanda di PP Muhammadiyah. Baik. Begitu, Ibu. Ini kan Milad 112. Adakah pesan-pesan yang diberikan pimpinan pusat untuk PCIM Tiongkok agar lebih meningkat lagi secara kegiatan dan lain-lain, Mas? Ya, sesuai dengan tema pimpinan pusat Muhammadiyah menghidupkan kemajuan bagi semua. Jadi semoga semangat Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam memajukan umat, bangsa melalui pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah ini terus dilakukan dan menjadi pelopor atau pioner pergerakan filantropis, gitu Ibu.
Iya, Mas Januar, kita tahu bahwa Tiongkok merupakan negara dengan sistem pembelajaran yang sangat baik sekali, sangat disiplin, bahkan menjadi salah satu rujukan untuk belajar. Nah, ritme dengan kegiatan-kegiatan cara belajar dan lain-lain itu bisa Mas Januar ceritakan kepada pemirsa TV-mu. Silakan. Jadi untuk pembelajaran di Tiongkok sendiri memang cukup intens. Jadi kami sebagai mahasiswa juga harus mengikuti pola tersebut, termasuk dengan bimbingan dengan supervisor. Jadi disiplin, memang tingkat kedisiplinan di sini sangat tinggi, Bu. Jadi bisa kita ceritakan salah satu contohnya ketika kita ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu sepertinya tidak ada hari libur. Bahkan di weekend pun ketika kita berkunjung di perpustakaan itu kalau tidak datang pagi itu tidak dapat tempat yang strategis untuk bisa belajar. Jadi memang didesain demikian. Untuk disiplin tinggi, kemudian mereka sangat punctual, tepat waktu. Ketika perkuliahan itu dimulai jam 7, bahkan profesor itu 15 menit, bahkan setengah jam itu sudah ada di situ. Artinya apa? Kita diberikan stimulus untuk selalu tepat waktu dan selalu bisa menghargai waktu di situ, Bu. Itu yang bisa kami petik di sini. Jadi itu membuat kita motivasi dan juga bisa kita contoh berfastabiqul khairat dalam bidang-bidang seperti ini. Ya, artinya kita bisa mencontoh dari sisi baiknya di Tiongkok itu adalah seperti tentang ketepatan waktu dan juga disiplin yang tinggi, Bu. Baik, kalau kita lihat Mas Januar dan juga rekan-rekan di sana juga merasakan animo belajar dari masyarakat Tiongkok dan juga tadi disiplin dalam belajar dan lain-lain. Adakah dari semua kegiatan aktivitas di Tiongkok atau kebudayaan di Tiongkok yang bisa dikolaborasikan dengan Muhammadiyah? Sejauh ini untuk kegiatan yang bersifat keagamaan ya, Bu ya, kita sudah berkomunikasi dengan China Islamic Association itu yang ada di Beijing. Itu sudah coba kita untuk komunikasi ke sana. Kemarin didampingi oleh ayahanda kita Buya Anwar Abbas ke sana untuk menjalin kerjasama bagaimana PCM Tiongkok itu berfungsi sebagai hub atau sebagai penghubung. Bagaimana nanti ke depan itu bisa meningkatkan kerjasama yang lebih dalam berbagai macam bidang. Jadi di Beijing itu ada China Islamic Association, di sana yang menaungi masyarakat Muslim di seluruh Tiongkok yang sudah sangat intens sekali. Kemarin pada waktu PP Muhammadiyah diminta untuk datang ke Tiongkok juga sempat berkomunikasi banyak terkait dengan perkembangan dan dinamika umat Muslim yang ada di Tiongkok. Iya, untuk saat ini kader yang ada di Tiongkok sendiri sudah ada berapa yang tersebar di seluruh kota di kota-kota yang ada di Tiongkok, Mas Januar? Saat ini yang kader aktifnya ada sekitar 70, Ibu. Banyak ya? Jadi jumlahnya itu up and down. Kadang di tahun akademik itu meningkat, kadang turun. Itu karena setelah lulus kan mereka kembali lagi tidak. Tapi sebagai alumni tetap menjalin komunikasi dengan baik. Kita minta untuk berikan pendapat, saran, dan juga setiap kegiatan kita libatkan untuk selalu berkontribusi dalam perjuangan pergerakan Muhammadiyah di Tiongkok. Ya, ini kan Tiongkok itu merupakan gudangnya ilmu begitu yang bisa diserap dan juga teknologi mulai dari AI dan sebagainya itu menjadi salah satu yang menarik untuk dikembangkan. Bahkan juga ilmu kedokteran yang juga Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit juga bisa dilihat juga sangat maju sekali di Tiongkok. Apakah hal-hal semacam ini juga sempat dibicarakan oleh Bapak-Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga PCM Tiongkok, Mas? Secara detail kami sebenarnya tidak dalam ranah itu, Ibu. Jadi kami kemarin mendampingi, tapi untuk diskusi itu sepertinya sudah ada, sudah sampai tahap itu eksekusi kesepakatan bagaimana nanti model kerjasamanya, mungkin seperti itu, Bu. Baik. Nah, itu luar biasa sekali. Karena seperti kita PCM Tiongkok itu lebih kepada grassroots-nya. Jadi bagaimana kita pendekatan kepada masjid-masjid itu, bagaimana kita mendekati masjid-masjid ke imam-imam untuk menceritakan bagaimana sih di Indonesia itu ternyata ada gerakan yang filantropis namanya Muhammadiyah. Itu bagian kita di grassroots. Tapi untuk pimpinan atas itu biasanya kita tidak dalam domain itu, Ibu. Jadi memang bisa langsung dari komunikasinya langsung ke pimpinan Pusat Muhammadiyah begitu ya? Betul. Jadi di sana lebih bagaimana mengenalkan Muhammadiyah sebagai organisasi filantropis yang bisa memiliki banyak pandangan begitu ya terkait yang bisa didiskusikan ke wilayah itu. Baik, menarik sekali perbincangan
kami dengan Mas Munawar ini, kita nanti akan bertanya-tanya bagaimana sih kebudayaan di Tiongkok, bagaimana kehidupan para kader di sana selama menjalani studi. Kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua PCM Tiongkok Mas Munawar Hakim dengan tadi sudah Yanuar Hakim selaku Ketua PCM Tiongkok yang saat ini menarik sekali tadi sudah menceritakan bagaimana aktivitas para kader di sana dan juga bagaimana pendekatan PCM Tiongkok untuk mengenalkan Muhammadiyah secara menyeluruh dan intens kepada warga Tiongkok dan juga organisasi Islam di sana. Mas Yanuar, kita tahu bahwa di Tiongkok ini banyak sekali jurusan, banyak sekali kampus-kampus yang cukup terkenal begitu, yang sangat terkenal malah bahkan bisa menjadi referensi untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, kader-kader persyarikatan yang ada di sana ini belajar tentang apa saja, Mas? Bisa diceritakan kepada kami? Jadi di Tiongkok sendiri kader-kader kita terbagi di berbagai macam wilayah. Dari utara itu ada di Harbin, paling selatan itu ada di kota Changsha. Dari masing-masing kader itu bervariasi, Bu. Ada yang mengambil di bidang matematika, kemudian ada ekonomi, ada pertanian, kemudian ada keperawatan, dan masih banyak lagi disesuaikan dengan bidang ilmunya. Jadi memang di Tiongkok sendiri kader-kader ini punya peluang besar untuk bisa mempelajari dari berbagai macam sisi selain mereka juga berdakwah. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini selain belajar dengan juga tadi budaya belajar yang cukup baik di sana, para kader ini juga saling bertukar informasi, saling bertukar, kalau di PCM tuh saling bercerita bagaimana penugasan di kampus dan bagaimana memecahkan masalah bersama-sama. Apakah dilakukan seperti itu, Mas Yanuar? Betul, termasuk kita kan kemarin ada kerjasama ya Bu dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Beliau-beliau itu melakukan pengabdian masyarakat internasional, kemudian salah satu dari tujuan itu adalah memberikan bekal kepada mahasiswa yang sedang S3 untuk bisa melakukan publikasi, karena di sini syarat untuk lulus itu harus punya publikasi yang kuat, termasuk terpublikasi dalam jurnal internasional yang bereputasi tinggi. Nah, di situ kan kita bisa bersama-sama untuk bercerita, kemudian apa masalahnya, termasuk masalah publikasi ini menjadi hal yang wajib untuk kita bisa atasi bersama, begitu, Ibu. Iya, Mas Yanuar, apa sih yang menarik ketika selama berapa tahun Mas Yanuar ini bersama teman-teman ada di Tiongkok? Apa yang bisa dipelajari di sana? Yang pertama ini yang harus menjadi concern itu adalah bahasa. Oke. Bahasanya harus bahasa Tiongkok ya? Dengan bahasa Mandarin itu. Mandarin, iya. Ya, setidaknya kita bisa berkomunikasi dengan 1,4 miliar orang. Oke. Ini kan jumlah yang luar biasa. Kita bisa bernegosiasi, berinteraksi. Di situ kita punya nilai lebih. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dominasi Tiongkok itu di berbagai macam aspek sangat kuat. Sehingga dengan mempelajari bahasa Tiongkok itu setidaknya kita sudah bisa untuk bisa berkomunikasi lebih dan juga bisa bernegosiasi dengan berbagai macam bidang. Biasanya yang kedua tentang... Iya, biasanya butuh berapa waktu untuk mempelajari bahasa Tiongkok ini? Dari Mas Yanuar sendiri dan juga beberapa berdasarkan pengalaman teman-teman kader yang ada di Tiongkok. Untuk ini Bu, jadi dalam program, ada dua program. Program pertama itu yang English Start. Mereka tidak mendapatkan program 1 tahun bahasa, tapi untuk yang Chinese Start ini mereka punya 1 tahun kesempatan beasiswa penuh untuk bisa belajar bahasa Tiongkok. Jadi sebenarnya belajar bahasa Tiongkok di kelas itu tidak cukup. Artinya 1 tahun itu hanya untuk daily conversation saja. Baik. Itu bisa untuk ngomong sehari-hari bisa. Cuma ketika kita masuk dalam akademis atau dalam prodi sendiri, itu ternyata bahasa yang diajarkan di 1 tahun itu berbeda dengan bahasa akademisnya. Jadi kita butuh perjuangan yang lebih ketika masuk ke dalam perkuliahan yang sesungguhnya itu diajarkan dalam bahasa Mandarin. Iya. Jadi begitu. Untuk menghadapi tantangan itu gimana? Pasti kan butuh adaptasi dan lain-lain.
Jadi kita harus punya teman sebagai native speaker istilahnya gitu kan. Betul, betul. Jadi kita punya teman sehingga kita bisa praktis itu setiap hari, setiap saat, dan uh, kita harus sering-sering menggunakan bahasa Mandarin itu sendiri. Karena kita di China, maka ketika kembali yang ditanyakan pasti sudah bisa belajar bahasa Mandarin atau sudah Oke. bisa ngomong bahasa Mandarin belum. Itu kan yang menjadi pertanyaan utama. Iya, iya. Ya, jadi itu kan yang harus dijawab ketika kita pulang ke Indonesia. Oke. Hmm, Kalau dari Tiongkok setidaknya harus bisa ngomong bahasa Mandarin, entah itu baik. daily conversation atau percakapan yang lebih dalam. Nah, ini menarik sekali agar kader-kader muda Muhammadiyah yang ingin belajar ke Tiongkok sudah tahu, oh setidaknya ada spare waktu untuk belajar bahasa Tiongkok dan harus beradaptasi secara cepat gitu untuk belajar di bahasa Mandarin ya Mas ya. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia yang baru Prabowo Subianto hadir ke Tiongkok. Apakah ada informasi-informasi yang disampaikan, kerjasama-kerjasama apa yang dilakukan oleh Presiden di sana? Nah, ini saya baca sedikit ini Bu terkait Iya, dengan Pak Prabowo itu kunjungan pertama ya iya betul. setelah beliau dilantik. Artinya kan memang Indonesia dan Tiongkok itu punya kedekatan, ya, Betul. kedekatan strategis baik itu di berbagai macam bidang. Hmm, Sehingga harapannya nanti tren positif ini terus dilakukan, kerjasama positif itu terus dilakukan sehingga kemajuan Indonesia dan dua negara ini bisa bersinergi, kemudian bisa berkolaborasi sehingga mencapai kemakmuran yang optimal gitu. iya. Karena kan masalah-masalah di Indonesia secara masalah Hmm, ekonomi dan sebagainya itu masih menjadi PR yang besar, sehingga dengan bekerja sama ini kemudian bisa meningkatkan taraf kehidupan. iya. Kita tahu bahwa kalau berbicara Tiongkok kita pasti akan melihatnya secara ekonomi, kemudian kedokteran, kemudian teknologi yang semakin maju. Bagaimana dengan aspek-aspek yang lain di Tiongkok itu? Bisa diceritakan, Mas Januar di sana? Kalau di sangat maju Ibu, saya bisa katakan semua sudah berbasis elektronik, Hmm, ya berbasis elektronik. Ketika kita pergi kemudian mau membayar itu sudah electronic payment. Kita hanya iya, menggunakan HP itu sudah bisa akses kemana-mana. Untuk transportasi umum juga demikian. Jadi sudah sangat maju di Tiongkok. baik. Di sini sudah cashless Ibu. Hampir semua membeli apa-apa itu harus sudah pakai e-money. Jadi kita scan barcode dan sebagainya itu sudah mungkin itu bisa diadopsi di Indonesia Bu. Iya. Hal seperti itu Ini teknologi maju. artinya kehidupannya Akan hampir hampir sama persis dengan yang di drama-drama Cina begitu ya yang disajikan di sana aktivitas sehari-hari. Ini kita bisa melihat kebudayaan Tiongkok itu dari film-film dan juga drama-drama yang saat ini beredar di tanah air begitu. Nah, itu yang akhirnya banyak menarik eh, kader-kader muda WNI untuk belajar ke Tiongkok. Nah, satu pertanyaannya adalah dulu Tiongkok itu biasanya dikenal dengan toiletnya yang sanitasinya kurang baik. Nah, saat ini gimana, Mas? Bisa dijawabkan, dijelaskan. Jadi yang akan datang ke Tiongkok itu biar memiliki referensi. Iya, itu memang benar. Salah satu ada kelebihan tapi juga ada kekurangan. Nah ini tadi Weh. kan sudah kelebihannya ya. Nah ini kekurangannya memang di situ Ibu. Iya. Kalau saya beberapa kali kunjungan ke beberapa bandara memang Hmm. harus siap di sana. Itu bisa disebut sebagai culture shock pertama yang saya dapatkan ketika saya menginjakkan kaki saya di Tiongkok. Hmm. Ini kok seperti ini baunya kan itu ya Iya. seperti ini. Modelnya itu kan berbeda. Air itu tidak mengalir di sana Ibu. Jadi tidak Oh, seperti ada oke. pancuran, tidak ada. Nah, Hmm. ini kesulitan di sana kita harus adaptasi di sana, Bu. Baik, Jadi baik. harus itu hal-hal seperti itu yang menjadi PR terutama untuk Untuk warga negara Indonesia yang nantinya mau datang ke sana ya, Mas ya. Baik, menarik sekali apa yang dijelaskan Mas Januar tadi juga menandakan bahwa memang banyak tantangan-tantangan untuk belajar di Tiongkok dan itu tidak menyurutkan Mas Januar dan juga rekan-rekan kader persyarikatan yang ada di Tiongkok. Kita nanti akan bersama Mas Januar kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa TVmu, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah, masih dengan Ketua PCM Tiongkok Mas Januar Hakim yang masih
berada di Tiongkok dan juga menyelesaikan studinya bersama kader-kader persyarikatan di sana. Tadi sudah menceritakan berbagai macam tantangan dan juga aktivitas di Tiongkok begitu. Salah satunya adalah sanitasi yang menjadi shock culture di sana. Nah ini apa saja selain sanitasi dan juga yang pertama kali membuat culture shock di Tiongkok, Mas? Nah, yang kedua tentang bahasa itu, karena kan basic saya kan tidak sama sekali belum pernah belajar bahasa Mandarin, sehingga ketika pertama kali belajar bahasa Mandarin itu kan diperkenalkan istilahnya Sengtiao, ada 4 tone kan. Jadi kalau kita itu menyebut tone itu padahal satu misalnya ma dan ma itu kan beda artinya, sama-sama ma tapi ketika ditonasikan berbeda itu artinya akan berbeda. Nah di situ kan harus benar-benar kita latih karena yang satu artinya ibu, yang satu artinya kuda. Nah ini kan kalau tidak berhati-hati ini kalau tone-nya tidak tepat, tidak sesuai dengan konteks itu kan akan menjadi miscommunication. Nah ini belajar bahasa Mandarin kemudian menulis Hanse itu kan juga satu tantangan karena satu stroke saja tidak tepat gitu, maka artinya akan berbeda. Kemudian karena kebetulan kan saya sudah pernah tinggal 1 tahun itu di luar dormitory. Ternyata sangat ramah, berbeda dengan stereotip yang muncul orang-orang Tiongkok ini dan ini berbeda. Ternyata setelah saya ketemu langsung dengan orang-orang lokal, itu juga orang-orangnya sangat ramah. Kemudian dengan foreigner itu mereka sangat welcome sekali, sangat hospitalnya sangat ramah. Kemudian yang saya temukan lagi itu ternyata di Tiongkok sangat mudah menemukan restoran halal. Oh ya. Ini yang menarik sekali ya. Di universitas yang tempat saya belajar ini ada 2 restoran halal. Yang mana yang masak itu yang masak adalah orang-orang Muslim yang tahu bagaimana cara mengolah masakan itu dengan baik, dan saya sering sekali sholat Jumat bareng dengan mereka kan. Ketika waktu Jumat tiba saya selalu WeChat dia, ayo kita mau jamaah di mana gitu. Itu tapi sembunyi-sembunyi dalam artian kita nggak berani full karena kalau dalam lingkungan sekolah itu kan beribadah kan sangat strict sekali kan, jadi kita WeChat, ayo kita di sini tempat untuk minggu depan kita di mana gitu. Gitu. Terus kemudian berdakwah itu di Tiongkok lebih mudah dengan pendekatan yang membahagiakan ya seperti makanan, kemudian mengajarkan sesuatu, itu lebih bisa diterima. Ya dakwah seperti itu. Nah, mengajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, bahwa itu sesuatu itu harus bersih, itu nilai-nilai seperti itu simple tapi justru malah itu yang membekas nantinya. Bahwa Islam itu ternyata mengajarkan kebersihan. Ini berbanding terbalik tadi dengan toilet, misalnya mohon maaf ya katakanlah itu kan. Itu hal yang sepele. Jadi di situ kita bisa berbagi bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan dan dimanapun kita harus selalu bersih karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Dan itu hal yang simpel tapi mungkin bermakna dalam dakwah-dakwah di Tiongkok. Jadi tidak dakwah yang secara letterlock ayat itu enggak, tapi kita lebih kepada dengan negara-negara lain gitu ya. Yang ada di lapangan misalnya, kok melihat itu kotor, maka kita bilang kebersihan adalah sebagian dari iman kan gitu. Nah itu akan terbentuk pola-pola seperti itu dengan perlahan-lahan nanti akan tahu bahwa benar seperti ini Islam. Gitu. Ini luar biasa sekali. Ini memang kemarin juga sempat kami melihat berita-berita di Tiongkok bahwa banyak sekali masukan kepada pemerintahan Tiongkok terkait sanitasi begitu ya. Mungkin dari turis yang datang ke sana begitu. Nah, sudah beberapa di tempat-tempat seperti kota-kota besar sudah ada toilet yang sangat bagus begitu, yang sudah ada teknologinya dan lain-lain. Apakah juga Mas Yanuar ini sudah menemukan toilet yang sudah didesain sedemikian rupa ini? Atau hanya di kota-kota tertentu seperti Xinjiang dan beberapa kota lainnya yang cukup besar gitu? Kalau di tempat saya belajar ini kan di kota Jilin, di kota Kantun, Provinsi Jilin di sebelah timur laut itu sepertinya belum sampai sini. Baik, oke. Jadi belum sampai. Jadi kalau misalnya mau ke toilet di tempat umum gitu, ini agak lebih baik ditahan saja ya. Jadi nanti dapat jackpot ya, jackpot dan sebagainya, ini repot juga kan. Jadi tahan saja. Kalau misalnya sudah dekat dengan dormitory, mending di dorm sajalah, lebih sanitasinya lebih bagus dan kita bisa lebih menjaga ini kan, menjaga. Kalau untuk sanitasinya di kampus dan juga di asrama atau penginapan sendiri seperti apa?
Apakah sudah baik dibandingkan toilet-toilet umumnya? Kalau di kampus sudah baik, Bu. Cuma kan modelnya sama, tidak ada air mengalir tadi kan. Oh, Tidak baik. ya, tidak ada air yang mengucur itu kan, Bu. Jadi kan Ya. kalau kita di Indonesia kan cukup mudah karena air itu berlimpah, ada tok besar kecil. Kalau di Tiongkok enggak. Baik. Jadi itu benar-benar kelas gitu loh. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada yang lupa untuk ini dan sebagainya kan akan ada jackpot di situ. Ini yang sering ditemukan ini Baik. mahasiswa-mahasiswa Tiongkok pasti akan menemukan hal itu ketika ada di toilet-toilet umum itu. Iya, karena sebagian yang datang ke Tiongkok selalu ceritanya itu hampir sama begitu. Jadi kan makanya ini menjadi diskusi yang menarik bersama Mas Yanuar di sini. Baik Mas Yanuar, terakhir apa harapan dan juga pesan yang bisa diberikan kepada pemirsa TV-mu dan juga kader-kader muda yang ingin belajar ke Tiongkok, dan juga tipsnya Mas Yanuar untuk bisa belajar dan juga mendapatkan beasiswa ke Tiongkok. Silakan. Eh, di milad yang ke-112 ini terutama Bu ya berarti ya. Iya. Ya, ya semoga Muhammadiyah, organisasi yang kita cintai dan kita banggakan ini terus bisa berkontribusi positif dalam memajukan umat, bangsa melalui pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah. Dan juga sebagai diaspora, kita berharap selalu bisa memberikan warna dakwah-dakwah di Perserikatan Muhammadiyah ini di Tiongkok, karena bisa kita maknai bahwa kita itu sebagai perwakilan ya, jadi sebagai cermin Muhammadiyah yang ada di Tiongkok. Jadi kita bisa menerapkan bahwa kita bisa melakukan hal yang positif di sini Ya. dengan adaptif, dengan bisa berkolaborasi dengan masyarakat lokal maupun dengan organisasi-organisasi lain, sehingga dakwah kita benar-benar berkemajuan ya sesuai dengan tagline Muhammadiyah. Iya. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Yanuar Hakim. Dan semoga kami doakan bahwa PCM Tiongkok semakin berkemajuan tadi seperti harapan Mas Yanuar, dan juga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang menarik untuk kader-kader muda lainnya untuk bergabung ke PCM Tiongkok. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua PCM Tiongkok, Mas Yanuar Hakim. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Tiongkok menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora kali ini. Saya Rina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.